Ya. Nah, kita ke pengukuran ya. Salah satunya adalah tentang pengukuran waktu. Jadi pengukuran itu ada pengukuran waktu, pengukuran panjang, pengukuran berat, ya. Nah, kita ke satuan pengukuran waktu dulu. Ini kalau waktu-waktu yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah sudah hafal ya. Seperti contohnya 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Itu kan sudah hafal ya. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 4 minggu. Nah, jadi kalau tapi kan sebetulnya pada kenyataannya terkadang 1 bulan itu lebih dari 4 minggu. Tapi kalau nanti di soal tidak disebutkan berapa minggunya, kita langsung ambil bahwa 1 bulan itu 4 minggu, ya, karena itu sudah kesepakatannya. Kemudian 1 bulan juga tidak selalu 30 hari, ya kan? Bulan Februari kadang 29, kadang 30. Seperti rekaman di pekan yang lalu ya, kita sudah mengulang juga tentang bagaimana cara menghitung jumlah hari-hari dalam bulan-bulan ya. Nah, itu sudah kemarin pekan kemarin. Jadi tidak selalu setiap bulan itu jumlahnya 30 hari. Tapi kalau di dalam soal tidak disebutkan berapa jumlah harinya atau pada bulan apa, kita langsung tentukan bahwa 1 bulan itu 30 hari. Ya. Kemudian 1 catur bulan itu sama dengan 4 bulan. Nah, ini yang jarang ya atau yang sudah tidak digunakan lagi karena sekarang di sekolah-sekolah pada umumnya menggunakan 1 semester ya. Jadi satuannya itu per semester, semester 1, semester 2, semester ganjil, semester genap gitu ya. Dan pada umumnya semua murid sudah paham bahwa 1 semester itu lamanya adalah 6 bulan. Nah, kalau catur bulan itu dulu pernah digunakan tapi sekarang sudah tidak lagi, walaupun masih ada ya, tapi kebanyakan sebagian besar itu tidak menggunakan catur bulan lagi. Nah, 1 catur bulan itu 4 bulan ya. Jadi dalam 1 tahun itu ada tiga catur bulan pertama, kedua, dan ketiga, gitu ya. Nah, di sini nanti di apa ya, di stabilo atau di garis bawahi aja, diberi tanda aja satuan-satuan yang belum hafal karena memang jarang digunakan, diberi tanda supaya kita tahu fokusnya kita tuh harus mengingat yang mana gitu ya. Nah, nanti ini kita foto terus nanti Bu Win buat juga di PDF-nya, buat rangkumannya juga. Jadi nanti ditandain ya. Salah satunya yang kita kasih tanda adalah 1 catur bulan. 1 catur bulan sama dengan 4 bulan. Nah, ini kasih tanda ya, supaya nanti kita fokusnya ke situ. Kalau yang lain sih nggak usah dikasih tanda, sudah di bawah sadar kita, di otak bawah sadar kita, kita udah hafal ya kan. Nah, yang belum hafal ini yang kita kasih tanda, kita kasih stabilo di bold gitu ya. 1 catur bulan itu sama dengan 4 bulan. Ya, jadi 1 tahun sama dengan 3 catur bulan. Kalau semester, insya Allah sudah paham. 1 tahun 365 hari juga sudah hafal ya sepertinya. Tapi kalau belum hafal nggak apa-apa, dikasih tanda aja. Nah, ini nih yang jarang kita sebut-sebut. 1 tahun adalah 52 minggu ya. 52 minggu ini juga jarang ya, jarang disebut-sebut nih. Ini bisa dikasih tanda. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 tahun 12 bulan, sepertinya semua orang sudah hafal ya. Nah, ini lustrum nih. Lustrum ini digunakan di tingkat perguruan tinggi ya. Jadi biasanya kalau kita-kita ini, kenapa Talita angkat tangan? Ada yang mau Di masuk? bu Enggak, Bu. Soalnya di buku nggak ada Hah? yang waktu. Oh, nggak ada yang waktu ya.
Nggak apa-apa, ini buat pengetahuan aja ya. Buat pengetahuan aja. Karena nanti pas di ujian akhir kelas 6 ini suka suka ada ya, suka ada pas ujian sekolah. Nah, itu ya satu lustrum. Paling yang ditandai kan beberapa beberapa aja ya. Tadi catur bulan, terus 52 minggu, lustrum, windu ya, satu abad gitu ya. Walaupun mungkin di buku Erlangga nggak ada ya, nggak dituliskan gitu. Tapi terkadang di bukunya tidak dituliskan, tapi nanti pas di soal latihan ditanyakan. Kadang suka gitu ya. Coba nanti kalau pas ngerjain soal-soalnya ya, gitu ya. Satu abad sama dengan 100 tahun. Kan ini suatu pengetahuan yang umum ya. Kalau satu abad sama dengan 100 tahun ya paling nggak kita harus tahulah supaya nanti kalau bicara sama orang-orang atau ini bahkan di kajian-kajian atau sejarah gitu ya, ini sering disebut-sebut nih. Iya kan? Misalnya sejarah para ulama ulama fikih atau ulama-ulama ahli sunnah hidupnya pada abad kesekian-sekian. Nah, ini di pelajaran sejarah sering digunakan nih, ya. Walaupun mungkin di buku matematika nanti nggak ditanyakan. Gitu. Satu abad sama dengan 100 tahun, ya. Satu dasawarsa sama dengan 10 tahun. Dasa itu dari bahasa Jawa ya, sedoso gitu. Sedoso itu artinya 10. Jadi satu dasawarsa itu 10 tahun. Satu dasawarsa itu 10 tahun. Satu windu sama dengan 8 tahun. Nah, ini di apa nanti Bu Wiwin kasih aja catatannya ya. Kelas 6 juga Bu Wiwin kasih nih catatannya. Mengulang lagi pelajaran kelas 4 dari sini juga kelas 6. Karena buat pengetahuan barangkali nanti di di ujian sekolah keluar gitu. Ini kemarin baru mengulang lagi. Seperti satuan jam, menit, dan detik ini nanti terpakainya ketika menjumlahkan dan mengurangi ya. Nanti ada hal-hal yang harus diperhatikan di sini ya. Kalau sekarang mungkin belum. Selanjutnya, nah itu cuman itu aja sih tentang waktu ya. Itu juga sifatnya pengetahuan aja. Nah, sekarang ke satuan panjang. Talita sudah hafal belum nih tangga tentang konversi satuan panjang? Sudah pernah belajar belum? Sudah. Sudah, berarti sudah hafal ya? Iya. Iya. Nah, ini tangga ini untuk memudahkan ya, untuk memudahkan perhitungan. Jadi pakai tangga supaya ada visualisasinya, jadi kita mudah untuk ingat ya. Gitu. Nah, di sini ada dua macam satuan ukuran panjang ya. Nanti di SMP juga nanti diulang lagi nih. Ada satuan tak baku dan satuan baku ya, satuan tidak baku. Ini dari kelas 1 SD juga sudah pernah kan diperkenalkan. Satuan tidak baku itu contohnya jengkal, hasta, depa, langkah, lengan gitu ya. Kalau satuan baku yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini berarti sudah tahu, kalau perhitungannya sudah tahu, 1 kilometer sama dengan berapa hektometer gitu, sudah pernah? Sudah. Sudah ya. Di kelas berapa? Kelas 3? Iya. Oke, berarti udah bisa dong ya ngerjain ini. Oke, itu tadi panjang, kemudian untuk berat. Nah, berbagai macam alat ukur berat ya, timbangan aja macam-macam ya. Ini ada timbangan badan, ada timbangan cabai, ya sekarang cabai lagi mahal. Ada ini neraca 2 lengan namanya ya. Ada lagi nanti neraca 4 lengan. Sebenarnya selain ini pun ada lagi untuk mengukur benda-benda yang lebih kecil ya, contohnya emas gitu ya, untuk mengukur benda-benda yang lebih kecil. Nah, ini untuk tangga ukuran berat, nanti ini ke atasnya kita mau tambahin lagi nih. Nah, ini yang penting yang Bu Win ingin tambahkan gambarnya. Tapi gambar ini sudah hafal belum? Dari kilogram sampai miligram.
Sudah. Sudah ya. Nah, di sini Bu Win mau tambahkan. Di atas kilogram ada 3 tangga lagi ya. Kita mau gambar nih nanti ya. Jadi, oh ya, nanti kalau sudah ada rekaman video nggak perlu kita buat PDF-nya. Berarti di video juga udah ada kan yang tadi ya, nggak usah lagi dibikin PDF-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan 3 tangga lagi nih. Ya, kita akan gambar 3 tangga lagi. Nah, maaf ya kalau gambarnya jelek. Tuh, ya. Kita tambah lagi 1, 2, 3. Ke atas 1 lagi. Nah, kenapa ditambahin? Ya, karena selain tangga ini ada lagi di atasnya itu yaitu ton dan kuintal. Ya, di buku ada nggak? Hehehe, dia Enggak. bergeser. Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada ya. Nah, ya di sini ada nih. Hubungan antara satuan berat. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Ya, 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Nah, ini juga digunakan, hilang kemana lagi? Mana nih? Sebentar, kita cari yang tadi. Hilang kemana nih? Nah, ini dia. Nah, ini juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Satuan ton. Nih, terutama kalau yang jual beras ton-tonan ya. Jual beras ton-tonan. Tengkulak yang beli beras dari para petani. Kasihan ya, petani berasnya dibelinya murah sama tengkulak. Kok dipasin nggak bisa sih. Nah, gini ya. Malah gini lagi. Nah, ya. Jadi 3 tangga di atas kilogram, di situ ada ton. Ya, ini tambahan dari Bu Win ya. Di sini ada ton. Ini tangga ini yang paling atas nih, satuannya adalah ton. Turun tangganya kan 3 tangga ya, menuju ke kilogram. Betul nggak? 1, 2, 3. Dari ton ke kilogram 3 tangga kan? Iya. Nah, kalau kita tambahin gambarnya, kita langsung paham bahwa 1 ton itu 1000 kilogram. Supaya menolong, nggak usah ngapalin tambahan di luar tangga ini gitu. Nah, Bu Win sukanya gitu. Sukanya ngasih apa ditambahin di gambarnya aja. Jadi nggak ada lagi yang harus dihafalin. Karena kalau dengan visual itu biasanya lebih menempel ya, lebih mudah untuk diingat. Jadi dari gambar ini kita akan ingat, oh di atas kilogram ada 3 tangga lagi, dan tangga yang paling atas adalah ton. Di bawah ton ada apa? Kuintal. Di sini Bu Win singkat pakai KW ya. KW itu kuintal. Jadi kita langsung paham bahwa 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Dan 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Terus di bawah kuintal tangganya kosong. Iya, ada tangga kosong di situ. Itu bukan punya siapa-siapa. Gitu. Ya. Nah, insya Allah kalau mengingat gambar lebih mudah ya. Betul nggak? Betul. Ya. Nah, ini tambahan gambar dari Bu Win ya untuk supaya kita mudah mengingat ton dan kuintal. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita hapus nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini.
Jadi 1 ton sama dengan 10 kuintal, karena kuintal itu 1 tangga di bawah ton. Kemudian 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Jadi 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Karena kilogram adanya 2 tangga di bawah kuintal. Ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari ini kalau ibu-ibu itu sudah hafal ya. Mamanya Talita pasti hafal. Kalau 1 kilogram itu sama dengan 10 on. Apalagi sekarang cabai lagi mahal. Belinya 1 on. Soalnya kalau kebanyakan nanti busuk sayang dibuang ya. Apalagi cabai yang gede. Ya berhubung ibu rumah tangga jadi nyambungnya sama cabai ya. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Mungkin kalau Talita masih agak susah ngingetnya soalnya nggak suka beli cabai ya. Kalau Talita kan belanjanya nggak pakai on-onan ya. Yang dibelinya bukannya pakai on-onan. Kecuali Talita suka bikin kue. Suka bikin kue nggak? Enggak. Enggak ya. Nanti kalau Talita udah seneng bikin kue ya, ditimbang ya. Jadi terigunya itu kalau ngikutin resep itu harus benar-benar ukurannya itu sesuai dengan resep. Kalau ukurannya nggak sesuai dengan resep itu bisa jadi gagal ya. Jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu kuenya. Apalagi kue bolu, kue sus yang kayak gitu-gitu kan. Itu takarannya harus tepat ya. Jadi kita harus tahu nih ya, apalagi ibu-ibu wanita ya harus tahu nih. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Nanti kalau ke warung ya kita harus tahu bahwa 1 kilogram itu ada 10 ons. Jadi kalau 1 kilogram cabai 100.000, berarti kalau kita beli 1 ons itu 10.000. Tapi nggak mungkin dong ibu warung beli 100.000 dijual lagi 100.000 pastinya ngambil untung ya. Jadinya nggak mungkin dong 1 onsnya 10.000 10.000 ya. Kalau misalnya 1 kilogramnya 100.000. Bener nggak? Kalau 1 kilogram 100.000, berarti 1 on berapa? Kalau harga cabai 1 kilogram 100.000, berarti kalau kita belinya 1 ons berapa? Ini misalnya yang 100.000 itu harga di warung ya. Pasti di pasarnya lebih murah. Mungkin di pasarnya 90.000 misalnya ya. Jadi ibu warung beli di pasar 90.000 gitu. Nah, di warung dijualnya 100.000 1 kilo. Berarti kalau ada ibu-ibu yang belanja beli cabenya 1 ons, berarti harganya berapa? Kalau 1 kilonya 100.000. Nih, Bu Iben tulis ya soalnya. 1 kilogram cabai harganya 100.000. Berapa harga 1 ons cabai? Berapa Talita? Halo? Talita masih ada? Masih, Bu. Oh, masih. Bingung nggak nih? Masih bingung? Iya. Oke. Ya, dari sini yang kita garis bawahi nih, kita kasih warna ya. Kita kasih warna nih. Kok warnanya mana sih? Nggak keluar. Nih, kita kasih warna merah ya. Kita kasih warna merah. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Ya. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Ya kan?
Kalau 1 kilogram sama dengan 100.000. Berarti 1 onsnya berapa? Berarti 100.000 dibagi berapa? Dibagi 10. Iya, dibagi 10. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Ya kan? Berarti kalau 1 ons, berarti ini kan dibagi 10 kan? Ya enggak? Ini juga dibagi 10. Iya. Berarti yang 100.000 dibagi 10. 10. Berarti 1 ons berapa harganya? 10.000. 10.000. Mahal banget ya? Iya. Emang. Jadi kalau beli 5.000 tuh cuma dapat setengah ons. Sekali bikin sambal doang. Itu 1 ons cabai itu 10.000 ya. Oke. Sekarang Bu Iwin ganti nih soalnya. Kalau 1 kilogram cabai itu udah turun harganya jadi 90.000. Berarti 1 ons berapa? 9.000. 9.000 ya. Biar nanti kalau sama Umi disuruh ke warung udah tahu ya. Gitu udah bisa ngitungnya. Jadi 1 onsnya 9.000 gitu. Nanti perhatiin ya kalau misalnya Uminya belanja ke warung. Oh, Umi 1 ons cabai berapa harganya? Misalnya kata Umi 7.000. Oh, berarti kalau 1 ons 7.000, berarti 1 kilonya berapa? Misalnya, nih ganti lagi soalnya. Katanya, Umi beli cabai di 70.000. warung, ya? 70.000. Kalau 1 onsnya itu 7.000, berarti 1 kilonya berapa? 70.000. 70.000, betul. Ada yang sudah masuk lagi? Enggak, Bu. Udah dari tadi. Ada? Ada siapa? Ya, ya. Ya. Oh, ada ya. Ya udah masuk dari tadi. Iya. Gimana udah sehat ya? Sedikit Masih demam? masih dikit. Iya, syafakilah ya. Lada sa'atohira insyaallah. Oke, lanjutkan ya. Nah, itu tadi satuan kilo dengan ons ya. Kita langsung praktek ya, langsung praktek supaya langsung bisa menyelesaikan permasalahan. Biasanya kan dalam bentuk soal cerita gitu ya. Jadi kita langsung ingat, langsung hafal. Kalau langsung praktek, 1 kilogram itu 10 ons gitu ya. Jadi kalau setengah kilogram itu ada berapa ons ya? Ada berapa ons ya? 5 ya. 5 ons. Nah, yang sering digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari, 1/4 kilogram. Ya, kalau beli terigu di warung-warung itu biasanya timbangannya itu 1/4 1/4. 1/4 itu maksudnya 1/4 kilo 1/4 kilo. Nah, biasanya kalau bikin bolu juga kan 1/4 kilo. Nah, 1/4 kilo berarti berapa ons? 1/4 kilo berapa ons? 5 dibagi 2 ya. Betul nggak? Kan 1/4 itu adalah setengahnya dari setengah. Ya kan? Setengah kalau dibagi 2 lagi jadi berapa? 1/4. 1/4. Ingat ya, kalau misalnya ini ada satu lingkaran. Kalau dibagi 2, ini kan setengah. Terus dibagi 2 lagi. Jadi 1/4 kan? Iya.
Gitu. Ya. Nah, 1/4 kilo berarti berapa ons? 5/2 atau 2,5. Nah, gitu ya. 5/2 atau 2,5 ons. Ini udah biasa loh dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Biasanya kalau ibu-ibu tuh udah langsung hafal. Nah, sebagai calon ibu jadi belajar ya. Nanti kalau mau bikin kue ya, pakai nih buat ibu calon ibu-ibu nih ya buat bikin kue. Jadi 1/4 kilo itu adalah 2,5 ons. Nah, di sini ada gram, ada kilogram, ada gram, ya kan? Nah, sekarang 1 kilogram itu berapa gram? Tangganya sudah hafal kan? 1 kilogram berapa gram? Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, biasanya anak-anak itu yang termudah ya. Di antara cara yang lain, sepertinya itu yang termudah cara ngapal ini. 1 kilogram berapa gram? 1 kilogram berapa? 1000 gram. Iya, 1000 gram. Ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berarti setengah kilogram sama dengan berapa gram? Setengah kilogram berapa gram? Kalau 1 kilogram 1000 gram sama dengan 1000 gram, berarti kalau setengah kilogram sama dengan berapa gram? 500. Iya, betul. Kalau setengah berarti kan 1 dibagi 2 kan? Gitu. Maka yang 1000-nya juga dibagi 2. Jadi 500 gram. Ya. Sekarang 1/4 kilogram. 1/4 kilogram. Berapa 1/4 kilogram sama dengan berapa gram? 500-nya dibagi 2. Bagi 2 lagi kan? Jadi 250 Kilogram. gram. Gram. Iya. 1/4 kilogram sama dengan 250 gram. Nah, sama dengan 2,5 ons. Ya kan? Kalau kita mau pakai ons. Gitu. Masih bingung? Nggak apa-apa. Masih bingung? Nggak apa-apa. Kan baru ya belajarnya juga. Sebelumnya udah pernah belajar tentang ini? Sudah pernah? Oh, sudah. Berarti udah nggak bingung dong? Udah, tapi yang kayak gini belum kayaknya. Iya, mungkin baru ngapalin tangganya aja ya. Iya. Iya, emang ini di kelas 4. Di kelas 4. Kelas 4 itu lumayan banyak loh. Maksudnya pertambahan materinya lumayan banyak. Nanti kelas 6 malah sedikit. Materinya juga yang nggak terlalu ini membutuhkan waktu yang lama gitu untuk mempelajarinya. Jadi sebetulnya nggak susah, cuma ada materi yang butuh waktu yang lama untuk memahaminya, ada materi yang bisa cepat untuk memahaminya itu butuh waktu yang cepat. Jadi masalahnya bukan susah atau nggak susah, tapi lama dan nggak lama aja. Selama kita tekun untuk mempelajarinya dan kita udah tahu loh, makanya itulah pentingnya time schedule ya. Jadi misalnya nih Bu Iwin nentuin, oh belajar ini tuh butuh waktu 1 jam gitu ya. Itulah pentingnya time schedule atau jadwal supaya kita tuh otak kita tuh nggak terlalu stres dengan hal-hal yang menumpuk. Nah, itu yang bikin orang akhirnya keluarlah kata-kata susah. Padahal kalau kita sudah bagi-bagi waktunya, itu sebenarnya nggak susah. Kalaupun misalnya dari waktu yang sudah ditentukan kita masih bingung ya, karena baru ya belajarnya.
Ya nggak apa-apa ditambah aja waktunya. Gitu. Cuma masalah waktu aja. Masalah waktu aja. Kalau masih agak bingung nggak apa-apa. Wajar ya. Kalau masih agak bingung karena baru kan belajar tentang ini. Gitu. Nanti kalau udah ibu-ibu kayak Umi kan nggak bingung lagi kan. Udah langsung di bawah sadarnya. Udah tahu. Oh 1 kilo 10 ons gitu. Karena setiap hari udah dipakai ya. Gitu. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Setengah kilogram sama dengan 500 gram. 1/4 kilogram. Nah ini kan setengahnya dibagi 2, maka yang 500-nya juga dibagi 2. Jadi 250 gram. Itu. Nanti kalau ditanya berapa ons, ya kita tinggal konversi aja. Sama dengan 10 ons. Memang ons ini ada di luar tangga ya. Kuintal, ton, ons, dan pon ini di luar tangga ya. Tapi kalau mau dimasukin ke tangga juga bisa. Ons ini sama dengan hektogram. Jadi ons ini bisa kita masukin ke tangga karena 1 ons itu sama dengan 1 hektogram. Jadi dia kedudukannya atau posisinya ada di bawah tangga kilogram. Ya, jadi kalau kita kembali lagi ke gambar yang tadi ya. Nah, ini hektogram ini sama dengan ons. Ya, hektogram ini sama dengan ons. Hektogram sama dengan ons. Satu hektogram sama dengan 1 ons. Satu kilogram sama dengan 1000 gram. Sama dengan 10 ons. Berarti setengah kilogram sama dengan 500 gram. Sama dengan 5 ons. Ya kan 10-nya dibagi 2. Nah, 1/4 kilogram berarti 5-nya dibagi 2. 2,5. Gitu kan? Masih bingung nggak? Atau sudah agak berkurang bingungnya? Udah agak berkurang. Sudah berkurang. Iya, nggak apa-apa kan pelan-pelan ya bertahap ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya, gimana ya? Udah paham belum? Udah. Udah ya, alhamdulillah. Nanti kalau mau bikin kue pas mau lebaran, kita tahu ya, bikin kue bolu itu biasanya telurnya 4. Terus terigunya, nah ini nih biasanya setiap orang bikin resep juga beda-beda ya. Kadang tergantung terigunya juga, tergantung kualitas terigunya. Malah sekarang kalau kita nonton tuh di YouTube, ada yang terigunya dicampur dengan tepung maizena, campur lagi sama apa, macam-macam deh pokoknya. Insya Allah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang belum lagi PON nih, PON. Bukan olahraga nasional. 1 kilogram sama dengan 2 pon. Nah, ini yang kita kasih stabilo juga ya. 1 kilogram sama dengan 2 pon. Ini kenapa sih? 1 kilogram sama dengan 2 pon. Berarti 1 pon sama dengan berapa?
1 pon sama dengan 5 ons. Ini juga nggak perlu dihafal ya, 1 pon sama dengan 5 ons. Asalkan kita udah hafal aja 1 kilogram sama dengan 2 pon. 1 kilogram sama dengan 2 pon. Sekarang kalau ditanya 1 pon berapa ons? Ya kita rubah aja kilonya ke dalam on. 1 kilo kan sama dengan 10 on. Ya kan? 10 on sama dengan 2 pon. Berarti kan? Betul nggak? Kan 1 kilo sama dengan 10 on. Betul nggak? Bingung nggak? 1 kilogram sama dengan 2 pon. Maka 10 on sama dengan 2 pon. Betul nggak? Betul. Ya, Bu Yun betul nggak ya? Betul. Ya. 1 kilogram sama dengan 2 pon. Berarti 10 on sama dengan 2 pon. Kalau ditanya 1 pon, berarti kan 2 dibagi 2, ya nggak? 2 bagi 2 kan 1 kan? Iya. 2 bagi 2 kan 1. Nih. Jadi kalau ditanya 1 pon, yang sebelah kanan bagi 2 berarti yang sebelah kiri juga dibagi. Kenapa nggak kompak nih mulutnya sama tangannya? Yang kanan dibagi 2 berarti yang kiri juga dibagi 2. Itu. Berarti 1 pon sama dengan berapa on? 5. 5 on. Gitu. Ya. 1 kilogram sama dengan 2 pon. Nggak apa-apa, direnungkan dulu ya. 1 kilogram sama dengan 2 pon. Maka 1 pon ini, jadi yang 1 pon sama dengan 5 onsnya nggak usah dihafalin. Gitu, untuk mengurangi beban kehidupan. Untuk mengurangi beban hafalan. Jadi satu aja yang diingat, 1 kilogram sama dengan 2 pon. Maka 1 pon sama dengan 5 ons. Ya, jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Ya. 1 hektogram sama dengan 1 ons. Nah, ini dia yang berkaitan dengan berat. Ya. Jadi 1 hari itu mending memahami tentang berat aja dulu. Tadi 2 lah dengan waktu. Kalau waktu kan sifatnya hanya, ya semuanya berawalnya dari hafalan. Kalau tentang apa namanya, yang materi bab ini ya, semuanya awalnya dari hafalan dulu. Kalau nggak hafal, nggak bisa ngitung. Ya, karena kita nggak tahu patokannya gitu. Oke, nah sekarang untuk supaya hafal, caranya gimana? Caranya dipakai. Berarti harus banyak latihan. Lagi-lagi ujung-ujungnya banyak latihan ya. Gitu. Ya. Nah ini contoh nih. 4 kilogram sama dengan berapa gram? Berarti 4 kali 1000. 4 kali 1000 sama dengan 4000. Ya. Ini contoh. Ini contoh yang masih mudah-mudah ya, belum ke soal cerita. Terus 8 hektogram dikurangi 600 dekagram sama dengan berapa gram? Jadi kita lihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya di sini dalam gram, ya kan? Hasil akhirnya dalam gram. Maka semuanya kita rubah ke dalam gram. 8 hektogramnya kita rubah ke dalam gram. 600 dekagramnya kita rubah ke dalam gram. Karena hasil akhirnya ditanyanya dalam gram. Ya. 8 hektogram sama dengan berapa gram? Hektogram, dekagram, gram. Berarti berapa tangga tuh dari hektogram ke gram? Hektogram, dekagram, gram. Berarti berapa tangga?
Dari hektogram ke gram 2. 2. Berarti kalau turun 2 tangga, nolnya juga ditambah 2 ya. Kalau turun tangga, nolnya bertambah. Tapi kalau naik tangga, nolnya berkurang ya. Hitungnya mundur dari kanan ke kiri kalau naik tangga. Tapi kalau turun tangga dari kiri ke kanan, nambah nolnya. Jadi 8 hektogram sama dengan 800 gram. Terus 600 dekagram sama dengan berapa gram? Nah, dari dekagram ke gram naik apa turun? Hektogram, dekagram, gram. Dari dekagram ke gram naik apa turun? Turun. Kilogram, hektogram, Naik. dekagram, gram. Ini dekagram apa desigram nih? Bukannya ada yang desigram sama dekagram. Nah, kalau DG ini dekagram apa desigram? Desigram. Iya, Bu Win salah ya tadi ya. Bu Win tadi bilangnya dekagram ya? Iya. Iya. Iya, salah, bukan dekagram. Bu Win salah ya? Iya, Bu Win salah. Nah, ya. Jadi Bu Win juga bisa salah, makanya jangan nurut-nurut aja ya, harus dikoreksi ya. Kalau Bu Win tanya, Bu Win betul enggak? Nah, jangan asal langsung betul, belum tentu ya. So, biar enggak ngantuk ya. Jadi ini kalau DG dibacanya bukan dekagram. Kalau dekagram singkatannya apa? DAG. Iya, kalau dekagram singkatannya DAG. Kalau DG desigram. Nah, dari desigram ke gram naik tangga apa turun tangga? Dari Naik. naik ya. Makanya ini nolnya juga berkurang kan ya? Iya. Iya, dari desigram nolnya 2 ke gram nolnya jadi 1 karena dia naik tangga, 1 tangga ya. Gitu. Udah, kalau semuanya sudah dalam gram tinggal di kok ini jadi ditambah sih? Soalnya dikurang jadi ditambah. Yang benar ditambah apa dikurang? Ini nggak jelas ya. Soalnya kalau ditambah ya 860, kalau dikurang ya jadi 700 sekian. Ini ditambah berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nah ini dia soal latihannya ya. Bisa dilatih. Nanti dengan sendirinya akan terhafal. Walaupun kita nggak ngapalin, dengan sendirinya akan terhafal. 3 ton sama dengan berapa kilogram? 3 ton sama dengan berapa kilogram? Nanti kalau jualan beras nih harus tahu ya. Kalau jadi iya kalau jadi pebisnis beras kan punya toko beras, jualan beras harus tahu nih. Jadi tengkulak ya ke sawah ke petani-petani beli beras tontonan bertruk-truk terus dibawa ke Bogor terus dijual di toko. 3 ton sama dengan berapa kilo? 3 ton sama dengan berapa kilogram? 3.000. 3.000. 3.000 kilogram. 3.000 kilogram. Ya. Saya abad itu 100. Aku terus tahun abad 100 kilo. Tahun ini. Tuh anak gue juga baru tahu dia. Ya, padahal udah lulus SMA. Udah mau jadi mahasiswa. Soalnya belum jadi pebisnis beras. 3 ton sama dengan 3.000 kilogram ya. Berarti kalau 12 kuintal berapa kilogram? 1.200 kilogram. Iya betul ya. 1.200 berarti nolnya ditambah 2. Ya kan? Karena kuintal itu 100 kilogram. Udah, sekarang tinggal dikurangi. 3.000 dikurangi 1.200 berapa? 2 dikurangi 2 berapa? 8 kan? Jadi
1.800 kilogram. Ya, nomor 2. Tutupan. Oh, ini kita geser aja. Pindah ke sini biar nggak nutupin. Kok nggak mau pindah sih kamu? Ih, nggak mau pindah sih. Malah jadi hilang lagi. 0,7 kuintal. 0,7 kW sama dengan berapa ons? Ons itu sama dengan apa tadi? Sama dengan hektogram. Gram. Ons itu sama dengan hektogram, ya. Ini sama dengan hektogram. Jadi 0,7 kuintal berapa ons? Tadi ingat kuintal itu ada berapa tangga di atas kilogram? 2 tangga kan? Berarti kalau dengan ons berarti turun tangganya berapa tangga? Dari kuintal ke ons berarti berapa tangga? 3. Banget ya. Maaf ya, di sini berisik banyak. Kalau hari Sabtu banyak lagi ngumpul. Nah, jadi dari kuintal kalau ke kilogram kan 2 tangga ya, karena di bawah kuintal ada tangga kosong kan. Dari kuintal ke kilogram 2 tangga. Dari kilogram ke ons 1 tangga. Jadi 3 tangga kan. Turunnya 3 tangga. Iya. Berarti komanya bergeser ke kanan 3 kali kan, 3 tempat. 1, 2, 3. Jadi berapa? 700. 700. Jadi 700 ons gitu ya. Ini nggak kelihatan nih. Ini nih mau digeser. Oh, pakai ini, pakai mouse. Ini baru dia mau pindah. Ya. Jadi 700 ons. Ya, bingung nggak ya? Kenapa 0,7 kuintal sama dengan 700 on? Bingung nggak? Bingung nggak ya? Tidak. Enggak ya? Oke, alhamdulillah. Sekarang 45 kilogram berarti berapa ons nih? Berapa tangga nih turunnya? Turun apa naik nih dari kilogram ke ons? Turun. Turun. Berapa tangga? 1. 1. Jadi berapa ons nih 45 kilogram? 450 ons. Iya, 450 ons. Ya, udah dia tinggal dikurangi kalau udah gini ya. Ini jadi 5. Jadi berapa nih? Ntar Bu Yun salah ngitung lagi. Jadi berapa nih? Yo, berapa nih? Berapa? 250. 350. Iya, betul ya. Sepakat ya, Yaya dengan Talita ya, 250 ons. Oke, nomor 3. Coba nomor 3. CG itu apa? CG itu apa? Centigram. Sentigram. DAG? Dekagram. Dekagram. Oke, dirubah semua ke gram. Dari sentigram ke gram. Sentigram. Berapa tangga? Tuh, naik apa turun dari senti ke gram? Naik. Naik. Berapa tangga? 2. 2. Jadi nolnya nambah apa? Kurang. Kurang. Kurang berapa? 2. Kurang 2. Jadi berapa nih? 80 gram. 80 gram, betul. Sekarang 6 dekagram. Berapa tangga nih? Kilogram, dekagram. 1 tangga. Kilogram, hektogram, dekagram, gram. Betul ya. Berarti dia turun ya. Berarti jadi 60 ya. Betul nggak? Iya, betul. Kalau dikurangi jadi tinggal 20. 20. Oke.
Sekarang nomor 4 dan 5. Oke, kalau banyak latihan insya Allah nggak bingung ya. Lanjut ya. 13 kilogram berapa dekagram? 130 dekagram. Kilogram, hektogram, dekagram. Dari kilogram ke dekagram berapa tangga? 2. 2. Berarti 1300. ya 1300 ya. Tadi Talita bilangnya berapa? 130. Iya ya, hati-hati ya. 1300. Oke. Sekarang 1700 gram berapa dekagram? Naik apa turun nih? Naik. Naik berapa tangga? 1. Iya, 1 gram. 1 tangga. Jadi berapa? 170. 170. Jadi ditambah ya, segini ya. Betul nggak? Betul nggak ya, ya? Ya masih pusing? Lagi sakit ya, ya. Betul. Oke. Iya. Masih pusing nggak, ya? Enggak. Enggak. Udah berapa hari cacarnya, demamnya? Demam nggak? Awalnya demam, sekarang anget. Oh, udah turun ya, udah mulai turun ya. Udah dari hari Rabu. Hari Rabu. Oh, iya. Berarti lama dong nggak sekolah. Mana lagi ujian lagi ya? Pas hari Rabu setelah sekolah. Berarti nanti banyak ini dong ikut susulan ya. Sekarang nomor 5 nggak apa-apa ya, ada susulan ya. 6.000 dekagram sama dengan berapa gram? Dekagram. Ini dekagram apa desigram ya kalau DG? Desigram. Desigram. Berarti naik apa turun? Naik. Naik. Berarti Naik. berapa tuh? 600 gram. Betul, 600 gram. Sekarang hektogram ke gram. Berapa tangga? Naik apa turun? Turun. Turun. Berapa tangga? 2. 2 tangga. Jadi berapa? Jadi berapa gram? Oh. Ayo, fokus, fokus, fokus. Jadi berapa nih? 12 hektogram? Berapa gram? Hmm. 6. 6. Kok 6? Nah, udah nggak fokus nih. Eh, 1200. Turun tangganya berapa? Turun tangga apa naik tangga ya? Dari hektogram ke gram. Turun. Turun berapa tangga ya? 2. 2. Berarti nolnya nambah apa kurang? Nambah. Jadi berapa Nambah. nih? 1200. Iya, 1200. Talita udah capek ya? Aku kira itu ke atas. Iya, turun ya. Gitu, jadi 1200. Dari hektogram ke gram turun kan? Iya. Hmm. Jadi berapa nih? Jadi 1800.
Tulis. 1800. Oh iya. Hmm. Gimana nih, masih bingung nggak? Nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan. Yang penting ngerti. Jadi kalau sekarang udah ngerti, jadi nanti pas kelas 6 tuh nggak terlalu berat gitu. Pas ngulang pelajaran tuh tinggal ngulang-ngulang gitu, nggak terlalu berat. Sudah paham belum? Sudah. Sudah. Yaya lagi sakit ya? Kasihan nih. Kalau belajar matematika lagi sakit, tambah demam nggak nih? Kak, Enggak, alhamdulillah ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Enggak ya, oke. Yang sebelah kanan ini sama ya. Dari kilogram ke dekagram, dari ons ke dekagram. Oke. Dari kilogram ke dekagram. Betul enggak DAG itu dekagram? Betul. Iya. Jadi dari 4 kilogram ke dekagram berapa nih? 400 dekagram. Kilogram, hektogram, dekagram. Iya, 2 tangga jadi 400. Nah, sekarang ons. Ingat nggak tadi ons itu sama dengan apa? Hektogram. Iya, sama dengan hektogram. Berarti naik tangga apa turun tangga? Turun. Turun. Berapa tangga? 1. 1. Berarti berapa nih? 2 ons sama dengan berapa dekagram? 20. 20. Oh iya. Iya, benar. Ya, bener nggak nih Bu Iwin ngitungnya nih? Enggak, Bu, itu dikurang. Dikurang. Harusnya berapa? Oh iya. Harusnya berapa? Bener nggak? Hmm? Betul nggak? Betul nggak? 400 dikurangi 20 berapa? Harusnya 1800 ya. 1.800. tadi itu dikurang. Oh iya. 1.800 dari mana? Aku malah ditambahin. Kalau ditambah juga nggak 1.800 kan? Iya. Kalau ditambah jadi berapa? Kalau ditambah. 420. Iya, 1.800 dari mana? Tadi ada yang aku kurang, ada yang ditambah. Oh, Kalita udah capek ya, kecapean ya. Udah kurang fokus nih. Gimana nih, mau lanjut apa? Udahan nih. Minum dulu, minum dulu. Kalau capek minum ya. Oke. Satu lagi ya, satu lagi. Masih sanggup? Ya, Bu. Satu lagi masih sanggup? Masih. 6 hektogram sama dengan berapa dekagram? 60. Betul, 60. Oke, 400 dekagram apa desigram ya? Desigram. Desigram. Desigram ke dekagram naik apa turun ya? Naik. Naik. Berapa tangga ya? 2. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram. Betul ya, 2 tangga. 2 tangga. Berarti jadi berapa nih? 4 4. dekagram. Ya, betul. Jadi 4. Jadi berapa nih hasilnya?
Betul nggak? Hmm? 59, 68, 57, 56. Benar. Betul nggak? 56? Betul. Betul. Oke. Tambah lagi nggak? Mau lagi nggak? Tuh, masih ada tuh. 3 soal lagi. Tapi Bu Win bilangnya 1 lagi. Nggak apa-apa, Bu Win mah ayo aja. Ini masih pada sanggup nggak ini? Mau lanjut nggak? Mau lagi? Mau lagi nggak? Atau udahan? Bu Win mah ayo aja nih. Gimana nih? Kalita sama Yaya, mau lanjut nggak? Kayaknya enggak deh, Bu. Udah maghrib. Udah maghrib, iya ya. Di sana udah azan ya? Iya. Iya. Baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Yaya cepat sembuh, Talita juga sehat-sehat ya. Oke, insya Allah bisa lah nomor 8, 9, sama 10. Kalau mau buat PR boleh. Nanti rekamannya Bu Win kirim ya, insya Allah ya. Baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.